Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 babnya yang ke-13 ya, yaitu materi hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mari membaca Al-Quran, hukum nun mati dan tanwin, serta hukum mim mati. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Oke, sekarang kita akan membaca terlebih dahulu, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat ke-146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما. Bisa ya? Mudah ya? Kita bacakan lagi satu kali lagi ya. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما. Nah, mudah ya. Sekarang kita akan membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-153. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Mudah ya? Kita coba lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Oke, selanjutnya kita akan membaca Quran Surat Ali Imran ayat ke-134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Oke, kita baca satu kali lagi ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum nun mati dan tanwin ini ada 4 ya. Yang pertama ini adalah idhar, artinya jelas. Kemudian iqlab, artinya merubah ke huruf mim. Kemudian idgham, artinya memasukkan. Kemudian ada ikhfa, ikhfa ini artinya samar. Nah, idgham sendiri ini kemudian kita bagi dua ya. Ada idgham bi gunah. Bi itu artinya dengan, gunah itu artinya dengung, berarti didengungkan. Kemudian ada idgham bila gunah. Jadi bila bi itu dengan, la itu tidak, gunah itu dengung, berarti dengan tidak didengungkan. Nah, idhar ini artinya jelas. Kalau kita misalkan menemukan huruf, menemukan hukum ya, idhar, maka kita baca dengan jelas. Nah, hurufnya apa saja? Itu ada hamzah, kemudian ha ya, ha kecil ya, kha, kemudian ain, kemudian ghain, kemudian ha besar ya. Jadi ada 6 hurufnya itu. Hamzah, ha kecil, kha, ain, ghain, kemudian ha. Sekarang di sini kan namanya hukum nun mati dan tanwin ya. Nah, di sini ada nun mati, min, kemudian ada huruf izhar. Maka kita baca secara jelas. Jadi min aqtar. Nah, ya, min aqtar. Jadi jelas, nunnya itu dibacanya jelas. Itu. Dan ada contoh lagi, ragadan haith. Nah, coba lihat ya, ragadan haith.
Jadi dannya itu jelas, nunnya itu dibaca dengan jelas. Oke, sekarang kita masuk ke iqlab. Nah, iqlab ini artinya berubah ke mim. Hurufnya cuma satu, yaitu ba saja. Nah, misalkan di sini ya, nun mati kan ini, kemudian di depannya huruf ba, maka nunnya itu berubah menjadi mim, bukan nun lagi. Jadi kita bacanya mim ba'di. Nah, gitu. Udah ya. Jadi si nunnya kita rubah menjadi mim, mim ba'di. Gitu. Contoh yang lain, sumun kan awalnya kan sumun. Tapi karena ini termasuk iqlab, tanwin ya bertemu dengan ba, maka kita rubah munnya itu jadi mum. Sumum bukmun gitu. Saya udah ya. Oke, kita lanjut. Nah, idgham ini artinya melebur atau memasukkan. Nah, kalau bigunah, bi artinya dengan, gunah artinya dengung, berarti memasukkannya dengan dengung. Jadi kita bacanya dengan dengung. Hurufnya apa saja? Yaitu mim, nun, waw, dan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini. Nah, ini kan ada nun, dia ketemu nun lagi. Maka kita masukkan ke nun yang setelah nun mati ini. Jadi, tapi harus dengan dengung. Jadi an, nah, didengungkan. An-napasin. Nah, gitu. Bisa ya? Udah ya? Kemudian contoh yang lain. Nah, ini ya. Bisuratim. Nah, didengungkan. Bisuratim min. Nah, gitu. Oke, sekarang ada yang idgham bila guna. Bi itu artinya dengan, la itu artinya tidak, guna artinya dengung. Berarti dilebur atau dimasukkan dengan tidak menenggung. Hurufnya apa saja? Yaitu lam dengan ar. Nah, contoh di sini mir. Nah, kan tidak bisa dengung mir ya. Mir rabbihim. Tapi nunnya jadi berubah jadi ro. Dia dimasukkan ke ro. Tapi dia tidak mendengung. Jadi mir rabbihim. Nah, gitu. Contoh yang lain hudal. Nah, hudal. Nah, mungkin susah didengungkannya hudal kan nggak bisa. Maka dia tidak mendengung. Hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Maka kita membacanya harus samar. Jadi selain dari huruf idhar, selain huruf dari iqlab, selain dari huruf idgham, maka ini semuanya termasuk ke dalam huruf ikhfa. Nah, karena ikhfa ini artinya samar, maka kita membacanya secara samar. Ini kan an ya. Jadi antang fudu. Nah, gitu. Antang fudu. Jadi samar membacanya. Tidak jelas lah nunnya itu tidak agak samar. Antang fudu. Atau yang ini, contoh yang lain, syai'in qadir. Nah, nggak syai'in tapi syai'in qadir. Tuh. Udah ya. Sekarang kita masuk ke hukum mim mati. Nah, hukum mim mati ini ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi atau idgham mutamatsilain ya, atau idgham misli juga disebutnya. Kemudian ada izhar safawi. Ikhfa safawi ini apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, contoh di sini ya. Karena ini ikhfa, maka dia membacanya jadi seperti samar. Inna rabbahum bihim. Nah, gitu. Jadi disamarkan. Fa idahum bisahirah. Nah, jadi seperti samar ya, ikhfa. Jadi mim mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian ada idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Jadi mim matinya ketemu dengan mim lagi. Mutamatsilain itu artinya sama ya. Nah, contohnya apa saja? Alaihim. Jadi dia masuk lagi ke mimnya lagi. Alaihim mu'sadah. Ala qulubihim ma kanu. Seperti itu. Itu namanya idgham mimi ya, memasukkan tapi ke huruf yang sesudahnya, tapi sama hurufnya mim dengan mim.
Kemudian izhar sapawi. Nah, izhar sapawi itu adalah apabila mim matinya ketemu dengan 26 huruf ini. Maka dibacanya izhar. Izhar itu kan artinya jelas. Jadi si mimnya itu dibaca jelas. Lahum. Nah, kan mim kan itu lahum ajrun alaihim. Nah, mimnya itu jelas. Alaihim hafizin. Seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.